Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ditembak saat melakukan kampanye pada Sabtu 13 Juli 2024 lalu. Adapun pelaku yang bernama Thomas Matthew Crooks berhasil ditembak tewas seusai melancarkan aksinya. Dikutip dari AFP, agen khusus FBI Pittsburgh, Kevin Rohek mengatakan polisi dan lembaga masih menyelidiki motif penembakan tersebut. Pasalnya, penyelidikan itu bisa berlangsung selama berbulan-bulan dan penyidik akan bekerja tanpa lelah untuk menemukan motif penembakan Crooks. Sementara diketahui senjata api yang digunakan Crooks untuk menembak Donald Trump merupakan milik sang ayah. Adapun ayah Crooks membeli senjata jenis AR secara legal. Tak hanya itu, saat dilakukan penggeledahan di rumah Crooks, ditemukan bahan-bahan pembuat bom. Bahkan bahan-bahan tersebut juga ada di kendaraan Crooks. Namun FBI menggambarkan bahan pembuat bom itu sebagai alat yang belum sempurna. Senapan AR Style sendiri merupakan salah satu senjata Amerika Serikat yang paling populer. Senjata ini terkait erat dengan senapan tempur militer otomatis M1. Senjata AR-15 digunakan dalam sejumlah penembakan massal baru-baru ini di Amerika Serikat. Salah satunya serangan Las Vegas pada Oktober 2017 yang menewaskan 60 orang. Dan serangan anti-LGBT yang menewaskan 5 orang di Colorado Springs pada November 2022. Pasca insiden penembakan terhadap Trump, rapat darurat pun digelar di Butler, Pennsylvania. Rapat juga membahas terkait keberadaan senjata ini di masyarakat Amerika. Terlebih, jenis senjata ini harusnya digunakan khusus tentara di zona tempur dan tidak boleh berada di tangan sipil. Rusia memberikan sindiran kepada Amerika Serikat seusai insiden penembakan yang menimpa Donald Trump. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyinggung soal tradisi upaya pembunuhan terhadap Presiden Washington. Zakharova mengingat kembali peringatannya sebelumnya mengenai kampanye hasutan terhadap Trump yang dilancarkan oleh lawan-lawannya dari Partai Demokrat. Ia menyebut pihak berkuasa Amerika Serikat memamerkan sikap anti terhadap pihak-pihak yang berseberangan dalam berpolitik. Padahal Washington sendiri digaungkan sebagai negara paling demokratis di dunia. Hal ini disampaikan Zakharova melalui telegramnya pada Minggu 14 Juli 2024. Trump sendiri sebelumnya juga sudah mengungkit soal tradisi pembunuhan terhadap presiden di Amerika Serikat. Zakharova lantas menyinggung soal kemunafikan para pembela demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia di negara-negara barat. Salah satu di antaranya mengenai ancaman secara terbuka pembunuhan kepada calon presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menekankan bahwa pernyataan seperti itu tidak muncul di jejaring sosial, melainkan muncul di media resmi yang dibuat oleh politisi asal Partai Demokrat Amerika. Pengiriman belasan sepeda motor bodong dari Pati, Jawa Tengah digagalkan Satreskrim Polresta Pati. Motor dengan berbagai merek itu diangkut sebuah truk dan ditutup menggunakan barang-barang lain. Rencananya, sepeda motor tersebut akan dikirim ke luar Pulau Jawa, tepatnya ke Kalimantan. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol M. Alvan Armin, saat dikonfirmasi memberikan jawaban. Ia mengatakan, terbongkarnya kasus dugaan perdagangan motor ilegal tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan. Pihaknya menyita sebanyak 17 motor tanpa dokumen lengkap yang disembunyikan dalam bak truk pada Selasa 9 Juli 2024. Motor-motor tersebut disembunyikan dengan cara ditutupi kasur, diduga untuk mengelabui polisi. Polisi juga menahan sopir truk AM 28 tahun warga desa Tanjung Sari yang mengangkut belasan sepeda motor terindikasi bodong itu. Namun menurut AM, ia hanya berperan sebagai kurir dalam kasus penyelundupan motor ini. Ia mendapat upah sebesar Rp1 juta per sepeda motor yang ia kirimkan. AM mengaku ini kali kedua ia melakukan pengangkutan. Sementara kasur yang berada di truk menurut AM ialah barang titipan yang juga dibawa ke Kalimantan.
Masa libur panjang sekolah telah usai. Tiba waktunya para siswa kembali beraktivitas di masing-masing sekolah pada hari ini, Senin 15 Juli 2024. Beragam ekspresi wajah-wajah polos para siswa terekam saat hari pertama masuk sekolah setelah hampir 1 bulan tidak bertemu dengan para guru dan teman-teman satu sekolahnya. Seperti yang tampak di UPTD SD Negeri Kemayoran 1, Kelurahan Kemayoran, Kota Bangkalan, Jawa Timur. Siswa-siswi tampak tak kuasa menahan perasaan gembira. Mengenakan pakaian khas adat Madura, Sakera dan Marlena, mereka disambut kepala sekolah hingga dewan guru yang juga berpakaian serupa. Namun di balik keceriaan dari wajah-wajah polos para bocah, mereka tampak masih terbawa suasana libur sekolah. Bangun lebih awal di hari pertama sekolah setelah libur panjang membuat mereka masih tampak mengantuk. Sesekali mereka menguap saat mengikuti gelaran upacara. Kepala UPTD SD Negeri Kemayoran 1, Nurhayati Eka menjelaskan mengenakan pakaian khas Madura Sakera Marlena bagi seluruh siswa serta para guru sudah menjadi tradisi mereka dalam menyambut setiap tahun ajaran baru. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengenalkan dan melestarikan pakaian budaya masyarakat Madura, khususnya Bangkalan. Bawaan ngantuk sejumlah siswa seketika berubah ceria setelah upacara selesai. Dengan riang gembira, ratusan siswa masuk ke masing-masing kelas. Para siswa baru pun mulai diperkenalkan dengan guru kelas dan teman-teman satu kelas. Pengakuan polos terlontar dari siswa baru kelas 1, Ahmad Susanto Al-Amin. Ia mengaku bangun pagi pada pukul 5 untuk bersiap-siap sebelum pergi sekolah. Meski demikian, keceriaan Amin melebur bersama teman-teman barunya saat berada di dalam kelas. Hal senada juga diungkapkan siswa baru Adiba Syakila Fitri. Bocah yang akrab disapa Kiki itu mengaku sangat senang berada di lingkungan sekolah baru. Dalam Tribuners berikut kita simak bersama wawancara dengan Kepala UPTD SD Negeri Kemayoran 1, Nurhayati Eka, dan siswa baru Ahmad Susanto Al-Amin, serta Adiba Syakila Fitri. Habis libur nih masih banyak yang ngantuk-ngantuk Ibu ya? Ya, karena sudah biasa tidur, sekarang insya Allah kalau di Kemayoran pasti bisa. Seperti apa pakaian adat Madura nih Bu di awal PLS? Alhamdulillah Bapak, di UPTD SD Negeri Kemayoran 1 ini setiap masuk pertama sekolah itu menggunakan seragam Marlena dan Sakera yang tujuannya untuk melestarikan budaya daerah khususnya Kabupaten Bangkalan. Nantinya dikenalkan sama anak didik yang baru, dikenalkan sama siswa yang baru. Ya, biar nanti semua kelas 1 sampai kelas 6 itu mengetahui bahwa seragam daerah, budaya daerah Bangkalan ini menggunakan yang perempuan Marlena, yang laki-laki Sakera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Susanto Al-Amin. Biasa dipanggil Amin. Tadi yang berangkat sekolah siap-siap jam berapa? Jam 5 sudah siap-siap. Ini pakai baju apa ini? Pakai baju Sakera. Masih ngantuk tadi ya? Oh enggak. Gimana, senang masuk sekolah? Sana. Tadi nyari duduknya di mana? Di depan nyari. Dapat tak? Enggak dapat di tempat duduk depan. Udah full ya. Masuk Kemayoran 1. Aku pengen tidur di Kemayoran 1. Hari ini pakai baju apa? Sama teman-teman juga ya? Baju adat Madura. Suara knalpot saling bersahutan terdengar di seantero alun-alun Ponorogo pada Minggu 14 Juli 2024. Tidak lama, sorak-sorai dukungan juga terdengar dari pinggir pembatas. Terlihat beberapa pembalap jatuh di aspal. Namun tak lama mereka bangkit dan melanjutkan lomba.
Ratusan pembalap meramaikan road race Kapolres Kap Ponorogo pada Minggu 14 Juli 2024. Ada 24 kelas yang dipertandingkan dalam Kapolres Cup ini. Total hadiah yang direbutkan cukup fantastis, yakni sebesar 150 juta rupiah untuk total 24 kelas. Kelas-kelas itu diantaranya bebek standar lokal Ponorogo dan metik wanita. Juga ada mini GP untuk anak-anak dengan usia maksimal 12 tahun. Kapolres Ponorogo AKBP Anton Prasetyo menuturkan road race ini dalam rangka Hari Bayangkara dan Grebek Suro 2024. Menurutnya, event road race ini bisa mewujudkan aspirasi anak muda yang hobi otomotif. Meski dengan sarana seadanya, event ini berlangsung meriah dengan total 314 pembalap yang bertanding. Diharapkan adanya acara ini dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan balap liar yang ada di jalanan. Sementara Ketua 2 Event Road Race Kapolres Kap Ponorogo, David Surya Pratama mengungkapkan ratusan peserta itu datang dari berbagai kota, bahkan ada yang dari Jawa Barat. Pihaknya mengaku gol yang ingin dicapai yakni membangkitkan dunia otomotif di Kabupaten Ponorogo, menekan balap liar di bumi reok, serta pembibitan atlet muda. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Kapolres Ponorogo AKBP Anton Prasetyo dan Ketua 2 Event Road Race Kapolres Kap Ponorogo David Surya Pratama. Pertama, tentu saja tujuannya dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-78 sekaligus dalam rangka Grebek Suro 2024. Di mana ini merupakan inspirasi dari kami Polres Ponorogo dan pemerintah daerah yang saya dipanggil Pak Bupati untuk mewujudkan aspirasi daripada kaum anak muda otomotif, dan kami bekerjasama dengan pihak AMNF Pak David untuk mewujudkan ini, dan alhamdulillah dengan berbagai sarana yang seadanya dan dimiliki oleh Ponorogo yang belum punya sirkuit, kami tentu kita mampu mewujudkan pelaksanaan event ini yang alhamdulillah luar biasa antusiasnya. Kami berharap dengan mewujudkan aspirasi daripada kaum pencinta otomotif khususnya balap aspal halus, kami berharap mengurangi dan menghilangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat liar, bersifat balap liar. Kali ini, Kapolres Cup kali ini ada diikuti oleh 314 peserta. Ada berapa kelas, Mas? Ada sekitar 24 kelas. Pesertanya ini dari mana saja, Pak? Ini yang terjauh dari balap-balap cewek itu dari Jawa Barat. Oh, ada yang Ada kelas cewek? sama Banyuwangi. Banyuwangi ya? Hadiahnya ya. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Pantura Situbondo, tepatnya di Jalan Raya Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, pada Senin 15 Juli 2024. Mobil Toyota Pajero bernopol P1285WO yang dikemudikan Diga Miftahul Farhan, warga Putri Citra Pratama, Kuta Utara, Badung, Bali, menabrak pohon. Pemuda yang baru berusia 15 tahun itu diduga mengantuk hingga terjadi kecelakaan tunggal. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan ini, namun sopir dan 3 penumpang yang merupakan satu keluarga itu mengalami luka-luka. Diga selaku sopir mengalami luka dan bengkak di bahu kanannya, sedangkan 3 penumpang masing-masing bernama Kiran Siva mengalami luka terbuka di bagian sudut mata kiri, Sumarsono mengalami luka bengkak di lengan kiri dan luka terbuka di bagian mata kanan, serta Penny Wahyuningsih mengalami luka di tungkai bawah kanan, bengkak di tangan, pendarahan, dan bengkak di samping mata kiri. Berdasarkan keterangan Kasat Lantas Polres Situbondo, AKP Yudo melalui Kanit Gakum Ibda Rahman, laka lantas tunggal tersebut terjadi diduga karena sopir mengantuk, sehingga ia tidak dapat mengendalikan laju mobil, kemudian menabrak pohon di Jalan Pantura KM 175.000 dari arah Surabaya. Akibat kecelakaan tersebut, kondisi mobil mengalami kerusakan parah hingga bemper depan ringsek, dengan tafsir kerugian mencapai 15 juta rupiah.
Selain itu, pengemudi dan 3 penumpang minibus yang mengalami luka berat langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan medis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.